27 jemaah Masjid Ar-Rahmah. Seminggu berlalu kita telah sama-sama ngopi bareng, dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan mengadakan yaitu salah satu program Masjid Ar-Rahmah, yaitu ngopi bersama-sama. Semoga dengan adanya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita, dan juga semoga momen ini dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya akan diisi yaitu siraman rohani, dan untuk pada pagi hari ini, hari Ahad ini, yang akan mengisi tausiah itu Bapak Ustaz Haji Muhyiddin. Itu mari sama-sama kita buka dengan berdoa ala hajinya wa ala kulinya soriflah al-fatihah. Alhamdulillah kepada Bapak Ustaz Haji Muhyiddin, waktunya kami persilahkan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala qul la yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minun. Wa qala fi ayatin ukhra wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Hadirin jamaah kuliah subuh, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kesehatan yang diberikan kepada kita. Kita bisa berlari 10 kilometer, kita bisa mendatangi masjid yang 10 meter. Alhamdulillah. Sehingga nanti kita tidak terpaksa dan dipaksa oleh tetangga untuk dibawa ke masjid sana. Selawat serta salam telah kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat umatnya, pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, yang mempunyai syafaat hanya dua, yaitu syafaat Allah dan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini COVID-19 sudah tidak asing lagi di antara kita. Jadi karena sering kita mendengar itu seperti sudah barang biasa. Tapi kalau kita lihat COVID-19 pada hari ini dengan berjalannya waktu, terutama 2 minggu terakhir,
ini semakin semakin meresahkan. Banyak orang yang terpapar COVID-19, bahkan hitungan harinya pernah mencapai 20.000 per hari. Rumah sakit penuh, tenaga medis kewalahan dalam menghadapi orang-orang yang terpapar virus corona. Ini berita yang kita dengar, walaupun realitanya kita nggak tahu. Karena seperti yang saya ketahui, sebuah rumah sakit misalnya itu kan ada untuk corona dan ada untuk pasien. Bisa jadi rumah sakit itu untuk COVID hanya 10-20% kapasitasnya dari yang ada. Makanya kalau kita ada di rumah sakit itu untuk penambahannya didirikanlah tenda-tenda di luar rumah sakit. Makanya terlihat sangat-sangat besar. Bisa jadi COVID-nya misalnya ada penuh gitu ya. Bisa jadi di dalam ruangan rumah sakit itu bisa jadi masih banyak ruangan-ruangan atau bed-bed yang kosong karena untuk pasien-pasien selain COVID. Nah, oleh sebab itu salah satu kewajiban kita yang menjaga diri kita masing-masing jangan sampai kita terpapar COVID-19. Dengan cara apa? Yaitu menjalankan apa yang sudah dianjurkan para ahlinya. Prokes katanya, protokol kesehatan. Dengan cara apa? Yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Hadirin jamaah yang sungguh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, ketika terjadi musibah ini kita harus melihatnya berdasarkan dengan keimanan kita. Harus berdasarkan dengan keimanan kita. Mengapa? Jangan sampai kita salah kaprah sehingga kita salah menyikapinya. Prokes, protokol kesehatan, jaga jarak. Banyak berita yang kita lihat, gambar-gambar yang kita saksikan ketika sholat dengan jaga jarak, tetapi selesai sholat, foto, selfie tanpa ada jarak. Ini kan kebablasan. Padahal kita dianjurkan, diperintahkan berdasarkan syariat agama kita, ketika kita sholat jangan sampai ada stop yang kosong, harus diisi. Tapi juga kita juga memahami juga ya, ketika misalnya ada jamaah kita yang pengen jaga jarak, ya jangan kita paksa juga untuk tidak menjaga jarak sampai ada waktu. Kemarin saya dengar itu ada settingan, ada jamaah yang naruh jaket di sampingnya, disingkirin, jadi ini juga ya. Jadi ritual ibadahnya itu terganggu juga. Yang teknis di karena kan ada juga kita sholat, kemudian ada jamaah kita dan sebagainya, datang, mungkin dia taruh jaket atau tas di sampingnya, itu kan salah satu cara dia. Jangan sampai ya terlalu dekat. Tapi kadang-kadang memang bukan kadang-kadang ya, saya sendiri ketika misalnya itu ada jarak antara satu jamaah dengan yang jamaah yang dalam satu shop, pokoknya kagak seret. Hati ini bertanya kok kenapa begitu. Makanya kan ketika kita ada sesuatu hal apakah ini baik atau buruk, itu yang harus kita tanya pertama kali adalah nurani kita, hati kita. Kira-kira ini benar atau enggak? Kira-kira ini salah atau enggak? Karena begitu kan? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Allah itu sudah memberikan hidayah. Awas diantaranya. Yang kedua yaitu insting, dan yang ketiga baru hidayah daripada.
Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi cobaan ini? Yang pertama, kita harus mengimani, kita harus mempercayai bahwasanya setiap musibah yang terjadi ini sudah berdasarkan ketetapan dari Allah. Kita yakini itu, kita imani. Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak ada suatu musibah pun yang akan menimpa seorang muslim, seseorang, kecuali yang sudah ditetapkan kepada yang sudah ditetapkan Allah. Nah, kan banyak orang wah ini banyak pada meninggal. Meninggal itu karena memang ajal, waktunya sudah tiba. Mungkin tetangga, kalau kita lihat di sini ya, kita kan takut banget gitu ya, takut was-was, orang terpapar COVID dan lain sebagainya. Tapi ketika masyarakat banyak yang meninggal, dites, alhamdulillah pada negatif. Ya, artinya bagaimana kita memanage hati kita, kemudian keyakinan kita tentang. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu kita yakini, yang perlu kita pahami bahwasanya setiap manusia itu tidak akan luput daripada cobaan. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti akan kami coba dengan apa? Yaitu dengan sedikit rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Artinya kita menjalani hidup di dunia ini sepanjang kita hidup, bahwasanya itu berbarengan dengan cobaan. Bisa jadi cobaan satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Makanya dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, seorang muslim itu tidak akan terlepas, atau seorang manusia itu tidak akan terlepas dari cobaan sehingga dia berjalan di muka bumi terbebas dari dosa. Karena sabar, ya, kesabaran itu sebagai pelepas dari dosa, karena kesabaran kita dalam menghadapi musibah. Ya, Pak. Yang pertama, kita harus mengimani bahwasanya segala yang terjadi itu berdasarkan ketetapan dari Allah, dan yang kedua kita harus memahami bahwa segala sesuatu itu berdasarkan karena ujian dari kita memahami bahwasanya hidup dunia ini penuh dengan cobaan. Karena kan yang namanya cobaan itu kan tidak bisa kita hindari. Cobaan itu harus kita hadapi. Makanya ketika kita menghadapi cobaan, insya Allah kita bisa melewati cobaan itu, maka level dari seorang tersebut juga akan meningkat. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ridho dan kesabaran ini sebagai penghilang daripada musibah, ya, kita juga diwajibkan untuk muhasabah. Kita hitung-hitung, kita lihat lagi apakah musibah yang terjadi ini
ada andil dari perbuatan kita, perbuatan dosa-dosa kita. Karena mengapa? Karena dalam sebuah ayat dikatakan musibah yang terjadi itu erat hubungannya dengan perbuatan manusia. Makanya kewajiban kita untuk kita muhasabah, umat harus muhasabah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda berkaitan dengan musibah. Sahabat Nabi yang bernama Zainab bin Jahsy pernah berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di sekitar kita banyak orang-orang yang beriman? Rasul menjawab, nah. Rasul mengatakan, iya, apabila itu sudah merajalela. Apa yang merajalela? Yaitu kemaksiatan. Jadi bukan hanya orang-orang yang melakukan maksiat saja yang akan binasa, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya yang beriman pun juga tetap akan kena azab dari Allah. Makanya kalau kita lihat saat ini sudah banyak ulama lebih dari 500, hampir 600. Bahkan pagi ini bisa jadi sudah nyampe 500, 700 ulama. Ini belum termasuk para DKM, gitu, guru-guru TPA, para pengurus musola, guru-guru yang ada di sekolah. Sudah sangat. Jadi kehancuran musibah ini karena memang maksiat yang sudah merajalela. Tapi ketika maksiat itu belum dikategorikan merajalela, hanya 1-2 saja, gitu ya. Ya ini insya Allah kita orang yang beriman itu tidak akan terkena imbasnya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ya kita berharap, semoga wabah corona tidak menimpa kita, walaupun menimpa kita bisa mengatasi itu semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Karena dengan itu saja. Kalau saya yakinnya bahwasanya di antara kita ini 90% pernah terpapar, tapi tak sadar atau tidak sadar. Tapi yang jelas, saran saya berkaitan dengan ini, ketika kita merasakan batuk pilek dan lain sebagainya, tidak usah diperiksakan, tidak usah di swab, tidak usah di rapid, tidak usah di karena semua itu akan membuat kita tambah runyam pikiran kita. Saya kira ini saja. Mari kita bertobat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musibah selama ini sudah menjadi pandemi COVID-19 ini tidak menjadikan kita lebih terpuruk. Saya kira ini saja. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada pendidik atas ilmu yang disampaikan dan juga nasihat yang baik. Dan juga terima kasih kepada jamaah atas kebersamaan. Itu marilah kita sambut dengan doa Rasul Majelis. Subhanallah wa bihamdihi wa huwa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon